Kakak ipar pertama kali datang ke rumah untuk makan, adik perempuan mengenakan gaun strapless yang diberikan oleh kakak ipar. Kakak perempuan tidak tahan melihatnya, lalu menyuruhnya ke dapur untuk mengambil hidangan. Adik perempuan merasa dendam, lalu menambahkan setengah kilo garam ke dalam sup. Kakak ipar tidak menyadarinya, langsung meminumnya dan seketika tercekik oleh rasa asin. Namun dia tidak mengungkapkannya, malah memuji sup itu enak. Keesokan harinya, saat semua orang di rumah tidak ada, kakak ipar menyelinap ke kamar adik perempuan dengan alasan membantu memperbaiki alat musiknya. Adik perempuan merasa ada bahaya, segera mundur ke samping lemari, ingin mengambil pisau untuk melindungi diri. Namun, kakak ipar tidak memberinya kesempatan, langsung menyerangnya. Dia mencari ibunya untuk mencari penghiburan, namun ibunya berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya, dia mendengar suara kakak ipar mengganggu putrinya. Namun, karena keluarga terlalu miskin, dia tidak berani mengganggu menantu yang dianggap sebagai dewa rezeki. Adik perempuan merasa putus asa, ingin meninggalkan tempat ini. Maka, dia mencari pacarnya dan mereka berdua pergi ke kota lain pada malam hari. Pacarnya membuka kios barbeque, sedangkan gadis itu demi mencari nafkah terpaksa mencuri di toko. Pada malam hari, barang-barang curian itu dijual di samping kios barbeque. Namun baru sehari berjualan, preman setempat datang dan membalikkan semua kios mereka. Kemudian mereka berdua dibawa ke hadapan pemimpin preman. Pemimpin preman melihat gadis itu cantik, lalu timbul niat jahat memintanya menyanyi sebuah lagu. Namun gadis itu tidak mau, pemimpin preman itu bahkan ingin memukulnya. Untungnya pacarnya melindunginya dengan tubuhnya. Pemimpin preman itu mengajukan satu syarat lagi, yaitu setengah dari pendapatan harian harus diserahkan padanya. Namun gadis itu tidak mau. Dengan alasan apa? Mereka berdua dipukuli, uang mereka juga dirampas habis. Bahkan kios barbeque mereka tidak bisa dibuka lagi. Di tengah jalan mereka semakin marah, jadi pada malam berikutnya mereka kembali ke markas preman, ingin membalas dendam. Pacarnya mengeluarkan tongkat besi yang dipanaskan, lalu membawa gadis itu masuk. Namun, preman yang mereka bayangkan tidak muncul, malah melihat mayat di mana-mana. Mereka berdua terkejut, mereka tidak sempat berpikir panjang, segera mencari uang mereka yang dirampas. Pada saat itu, seorang pembunuh sedang bersembunyi di sudut. Mereka mengambil uang dan pergi. Pembunuh itu juga tidak muncul. Setelah selamat dari maut, gadis itu membawa pacarnya kembali ke kota asal. Langsung menabrak kakak iparnya yang pernah melecehkannya hingga terjungkal. Kalau bukan karena kakaknya yang menghentikannya, 10 bulan kemudian, bajingan itu sudah berusia 1 tahun. Gadis itu tidak membuat kakaknya malu, dia pergi bersama pacarnya tanpa menoleh ke belakang. Setelah melampiaskan kemarahannya, mereka berdua dengan gembira membeli KFC yang belum pernah mereka coba untuk merayakannya. Namun saat menyeberang jalan, pacarnya menerobos lampu merah dan menabrak mobil yang melaju kencang. Gadis itu tidak diketahui nasibnya, sedangkan pacarnya meninggal di tempat. Namun mereka tidak tahu, gadis di dalam mobil itu juga mengubah jalur hidupnya sejak saat itu. Pada wawancara pertama, bos besar menyuruhnya membuka pakaian. Dengan enggan gadis itu menuruti. Tak disangka pihak lawan malah semakin menjadi-jadi, hingga gadis itu melepas stokingnya dan menunjukkan bekas luka di kakinya. Barulah bos besar itu tertawa mengejek. Gadis itu tidak tahan dipermalukan, langsung ingin pergi. Namun bos besar berkata, ada seseorang yang bisa membantunya, tapi syaratnya gadis itu harus menari sendirian. Sebulan yang lalu, gadis itu masih menjadi penari terbaik di Shanghai, bahkan mendapat undangan dari Jepang untuk tampil di sana. Namun pada hari itu, dia bertabrakan dengan sepeda motor yang melaju kencang. Saraf di kakinya tertekan, mungkin tidak bisa menari lagi. Setelah mendengar hal ini, Jepang langsung melupakan janji manis semalam dan meninggalkannya begitu saja. Setelah susah payah menyembuhkan lukanya, gadis itu ingin kembali ke grup tari. Namun bosnya berkata, sudah mengganti penari utama. Gadis itu tidak punya jalan lain, pergi ke bar untuk minum dan melupakan kesedihannya. Seorang pria datang mendekat untuk mengobrol. Gadis itu awalnya tidak ingin menanggapi. Namun pria itu berkata, keluarganya sangat kaya, bisa membawanya ke luar negeri untuk tampil dan mendapatkan semua yang diinginkannya. Begitulah, dia bersama pria itu. Sambil menari di hotel, dia berharap bisa segera tampil di luar negeri. Namun kehidupan yang dibayangkan tidak datang, malah geng kriminal yang lebih dulu datang, menangkap pria itu dan memukulinya. Ternyata, pria itu hanya seorang penipu, berhutang banyak pada geng kriminal, dia hanya ingin menipu uang gadis itu untuk melunasi hutangnya. Namun gadis itu tetap menyelamatkan nyawanya. Setelah geng kriminal pergi, pria yang tadi merendah tiba-tiba menjadi sombong. Dia tidak merasa sedikit pun berterima kasih atas bantuan gadis itu, malah mengeluarkan kata-kata sinis, wanita seperti kamu yang suka pamer sudah sering aku temui. Namun, keesokan paginya, gadis itu tetap membawa semua tabungannya, ingin membantu dia melunasi utang. Tetapi setelah pria itu mengambil uangnya, dia tidak pernah muncul lagi. Setelah pemilik hotel mengetahui hal ini, dia menemui gadis itu dan memberitahunya bahwa jika dia ingin terus menari di sini, dia harus melunasi utang pria itu terlebih dahulu. Saat itu, hati gadis itu hancur. Namun, nasib buruk selalu menimpa orang yang malang. Ayahnya menelepon, memberitahunya bahwa ibunya sakit parah dan membutuhkan obat impor untuk pengobatan, dan keluarga mereka benar-benar tidak punya cara lain. Gadis itu berpura-pura tenang dan berkata, serahkan semuanya padanya. Namun, diam-diam dia sudah tidak punya tabungan lagi. Saat ini, satu-satunya cara adalah meminta bantuan dari bos besar, berharap bisa mendapatkan pekerjaan menari. Bos besar setuju dengan senang hati. Tetapi syaratnya dia harus menari sendirian untuk seorang pria tua terlebih dahulu. Gadis itu tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa setuju. Namun, ketika tarian baru saja selesai, pria tua itu terlalu bersemangat dan langsung meninggal mendadak. Semua ini dilihat oleh pria di seberang.
Kedua preman ini setiap kali sebelum beraksi selalu membeli 2 tiket lotre. Namun mereka tidak akan langsung menggosoknya. Mereka akan menunggu sampai pekerjaan selesai baru menggosoknya. Karena ini adalah jimat yang bisa membantu mereka bertahan hidup. Setiap kali dikejar-kejar, mereka hanya perlu memikirkan lotre. Siapa tahu bisa menang jutaan. Dan itu memberi mereka motivasi untuk bertahan hidup. Namun, setelah pertempuran antar geng, Xiao Yu berjuang sekuat tenaga mengalahkan semua lawan. Tetapi, saudaranya tidak akan bertahan lama. Di atasnya tertulis, terima kasih atas partisipasinya. Akhirnya, motivasi untuk bertahan hidup hilang. Hadiah utama selalu milik sedikit orang. Terima kasih atas partisipasinya adalah hal yang biasa bagi kebanyakan orang. Saudaranya akhirnya meninggal. Setelah menguburkan saudaranya, Xiao Yu membakar hadiah utama yang menjadi miliknya hingga habis. Dia sebenarnya bisa memulai hidup baru, tetapi persahabatan dengan saudaranya tidak bisa dia lupakan. Jadi, dia diam-diam mengikuti bos besar, bersiap untuk membalas dendam. Usaha tidak mengkhianati hasil, akhirnya dia mendapatkan kesempatan. Hari itu, bos besar keluar sendirian, tanpa membawa anak buah. Di dalam aula dansa, tidak ada yang memperhatikannya. Ini adalah kesempatan emas untuk membalas dendam. Namun, saat mendekati momen itu, Xiao Yu malah ragu. Bos besar berbalik dan menyadari ada yang aneh. Xiao Yu segera melarikan diri ke kamar mandi, bersembunyi di sudut yang tersembunyi. Namun, bos besar terus mendesak, bahkan membuka setiap pintu untuk memeriksa. Untungnya, Xiao Yu bersembunyi di luar jendela, sehingga berhasil lolos dari bahaya. Dia menyandera seorang gadis di toilet, tetapi tidak menyakitinya, malah mengantarnya pulang. Saat itu, gadis tersebut tenggelam dalam kehilangan. Kehilangan pacarnya, 2 orang yang malang saling memahami. Gadis itu, seperti dia, juga kehilangan orang yang penting. Namun Xiao Yu tidak sempat bersedih, bos besar menelepon, ingin mengadakan duel pria dengannya. Xiao Yu sendirian, pergi memenuhi janji dan membersihkan semua anak buahnya. Musuh bertemu, mata mereka penuh amarah. Tanpa banyak bicara, mereka langsung bertarung hidup dan mati. Setelah pertarungan sengit, Xiao Yu akhirnya mengalahkan bos besar, tetapi dia sendiri juga terluka parah. Dia kembali ke rumah, merawat lukanya. Namun, di depan jendela rumah, Xiao Yu melihat gadis yang dia sukai sedang menari untuk seorang pria tua. Tiba-tiba, pria tua itu meninggal mendadak. Gadis itu langsung panik dan kebingungan, lalu pergi ke jalan. Setelah dia sadar, dia segera kembali ke rumah, tetapi menemukan mayat pria tua itu hilang. Ternyata Xiao Yu membantunya mengurus mayat itu saat dia pergi. Karena luka Xiao Yu terlalu parah, lubang yang dia gali akhirnya menjadi tempat dia berbaring. Namun, untungnya dia tidak memiliki penyesalan lagi. Sampai di sini, film berakhir. Ketiga tokoh utama dalam film ini adalah orang-orang malang. Mereka memiliki impian, tetapi dihancurkan oleh kenyataan hingga tak bersisa. 3 orang dengan sudut pandang berbeda, cerita berbeda, akhirnya terhubung bersama. Di dunia ini, tidak selalu berjalan mulus.